Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valencia Pansuri. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan kelompok soal dari pengantar database administration, yaitu tugas besar 2 yang diberikan oleh Ibu Grace Gata. Jadi di sini ada 4 kelompok soal, dan tentunya saya akan mengerjakan dari kelompok pertanyaan 1, di mana di sini kita diperintahkan untuk membuat database dengan nama sales dan nama daftar mahasiswa, membuat login nama user pada SQL Server dengan nama baru, password 2020 dan password ABCD 320, grant untuk UAS 2020, berikan server role public, connect dengan user baru. Oke, sekarang kita lanjut saja ke sini, ke SQL Server 2014. Pertama kita buat database baru dengan nama, ya sebelumnya tadi saya sudah coba, kita ulang saja. Kita buat database baru dengan nama sales. Oke. Sudah ada ya databasenya. Sekarang kita buat loginnya di security, new login. Di sini kita berikan nama loginnya tadi sesuai perintah di soal, UAS 2020, passwordnya ABCD 320. Nah, ini tidak perlu dicentang. Lalu di sini kita bisa sekaligus memberikan server roles. Roles public ya, sudah public sesuai dengan di soal, tapi untuk bisa memanipulasi database-nya nanti di login yang baru, kita juga mencentang sysadmin. Oke, itu saja. Oh, sudah, oke. Nah, harusnya sekarang kita sudah bisa login. Uh, nah, sekarang sudah berhasil login. Database-nya sudah ada. Nah, berarti oh iya, tadi itu saat kita membuat login itu sudah sekaligus memberi grant juga untuk memberi grant untuk melakukan DDL dan DML pada si UAS 2020 ini. Jadi kita bisa melakukan manipulasi database. Kita cek terlebih dahulu untuk lebih baik. Ini di sini sih harusnya sudah diberikan grant untuk connect ke database ini, dan harusnya kita sudah bisa melakukan manipulasi. Sekarang kita coba, ya database sudah ada. Berarti sekarang ini sudah semua ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk kelompok 2. Buat skema. Lalu di sini kita membuat primary dan foreign key. Sebenarnya ini kita diminta untuk memperhatikan dari PK dan FK pada diagram ini. Harus menyesuaikan agar bisa sesuai relasinya seperti pada gambar ini. Lakukan atau table. Nah, ini adalah proses untuk membuat foreign key. Buat indeks pada tabel produk SKU dan bill product line. Oke. Nah, untuk kelompok pertanyaan 2 ini
kita bisa bikin tabelnya dulu. Eh, di sini kan soalnya untuk memperhatikan konsisten pada setiap tabel, lakukan alter table untuk menambahkan ranking, buat indeks, dan buat skema. Berarti ini kita bisa buat tabelnya dulu dan kita bisa sekalian menjawab kelompok soal 3 nomor 11 ini. Kita bisa sekalian isi datanya juga. Nah, di sini saya udah membuat sintaksnya untuk create table dan juga sintaks untuk insert table sama alter table ini buat bikin foreign key-nya. Sebelumnya saya sudah coba terlebih dahulu ya untuk create table. Jadi table ini sudah ada, saya sudah coba buat karena takut error nanti akan memperlama durasi video. Saya juga udah coba alter table-nya. Nanti untuk melihat ini apakah berhasil atau tidaknya, alter table-nya juga kita bisa lihat di desainnya nanti apakah sudah sesuai dengan digambar. Dan ini saya sudah coba insert dua data untuk percobaan. Di soal kan minta minimal 5 data. Berarti sekarang kita coba isi lagi aja 3 data. Ini ada yang udah saya ubah-ubah biar bisa langsung ditulis. Nah, ini datanya sudah berhasil terisi semua ya. Kita bisa lihat. Sebelumnya kita lihat ini dulu diagramnya untuk mengecek relasi yang telah saya buat ini. Nah, ini diagramnya. Coba kita bandingkan. Nah, sudah sama ya. Relasinya sudah sama. Ya, ini sudah berhasil membuat relasi ini. Oke, sekarang kita mencoba menjawab nomor 6 buat skema dari sesuai diagram di atas. Buat skema itu ada pada skema, new skema. Di sini kita beri nama skemanya cell schema. Nah, di sini ownernya kita browse, kita pilih DB owner. Biar aman, coba kita juga beri public dan sysadmin. Oke, kita klik OK. Nah, ini kita sudah berikan skema database-nya. Shell skema. Oke, berarti kita sekarang tinggal membuat indeks. Jadi di soalnya ini kita membuat indeks di tabel, ada indeks dari tabel produk produk SKU. Lalu di sini membuat indeks pada kolom bill ID sales bill product line. Oke, berarti ada di ini ya, bill product line. Kita bikin new indexes, kita bikin cluster saja. Kita namakan sales cluster. Lalu kita add bill ID. Begitu ya soalnya. Soal buatkan indeks ID product line ID. Oh bukan. Gini berarti kita jawab yang nomor 10 terlebih dahulu. Buatkan indeks ID bill ID pada kolom bill ID
sales bill product line. Ya, ini berarti. Kita klik OK. Harusnya sih tidak ada yang diubah-ubah lagi. Oke, coba kita refresh. Nah, ini ada ya, sudah ada indeksnya. Lalu di nomor 9 buat indeks ID, product line ID pada kolom produk ID, produk SKU. Berarti di produk, harusnya di tabel produk SKU sih sebenarnya. Harusnya di produk SKU. Oh, ini ya. Nah, uh, ini pilihannya hanya non custom. Oke, tidak apa-apa, kita coba saja. Sales. Tadi di soal yang diminta adalah product school ID. Ini. Ya, oke. Harus sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini kita sudah selesai menjawab kelompok pertanyaan 2. Nah, kita lanjut ke kelompok soal 3. Nah, jadi di sini kita akan coba buat views. Tapi eh, enaknya pakai query saja sih. Kita bikin pakai query. Tabel yang akan kita view itu di soal adalah join table seperti pada kotak merah dan hijau. Oh, berarti kita coba kotak hijau dulu. Product line, build product line, dan build. Berarti di sini kita namain aja build S. Setelah S ini kita beri sintak select seperti biasa. Namun karena kita menghubungkan tiga tabel, berarti kita menggunakan fungsi join. Untuk di product line kita akan coba menampilkan produk produk line quantity dan product line product ID. Enggak, di product line ini kita menampilkan produk line quantity saja, dan di bagian bill kita akan memanggil bill sales date saja, karena kalau kita panggil semua nanti ID-nya yang nampil akan ada dua, karena ada satu primary key di tabel asal dan foreign key di tabel ini tabel relasi. Berarti ini kita ganti.
Biar rapi kita pakai order by. Oke, ini seharusnya sih bisa. Oh, ini nggak bisa. Masih nggak bisa. Coba kalau kita nggak pakai order by. Ternyata berhasil. Mungkin tadi order by-nya ada yang salah tulisannya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini udah berhasil ya bikin view untuk yang kotak hijau ini. Jadi kita sudah berhasil bikin view untuk join table antara product line, view product line, dan table bill. Sekarang coba kita lihat. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada. Coba kalau kita lihat. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil kita tampilkan datanya. Oke, ini sudah berhasil. Berarti sekarang kita membuat yang kotak merah. Kita membuat join table antara product SKU, product line, dan tabel bill product line. Nah, di sini berarti yang akan ditampilkan itu hanya pada product SKU kita hanya akan menampilkan product SKU code, product SKU label, product SKU ID, dan untuk di product line kita menampilkan product line ID, product line quantity, dan semuanya kita kita menampilkan semuanya karena ranking dari si produk SKU ini nih yang ada di tabel produk line yang ini yang paling bawah. Produk line, produk ID ini adalah ranking dari si produk SKU. Berarti di tabel ini kita tampilkan semua. Ini juga sebenarnya kita tampilkan saja semua. Nah, oke, kita coba saja. Dari query yang tadi kita hanya perlu ubah beberapa saja sih sepertinya. Ah, benar, berhasil. Jadi ternyata produk line ID itu tidak perlu ditampilkan juga ya karena tadi errornya itu mengatakan kalau si produk line ID itu terlalu banyak dipanggil pada function view ini. Jadi kita hapus saja tadi, tidak usah ditampilkan dan view-nya sudah bisa, harusnya bisa dibuka. Belum muncul. Ya, sudah bisa. View-nya berhasil, berarti kita sudah menjawab kelompok pertanyaan 3, nomor 12, dan sekarang kita akan coba nomor 13. Buat view organization group, scroll name. Oh, berarti kita ini membuat join untuk menampilkan data dari company ditambah kolom group name. Berarti kita join ke dari company ke kalau ke tabel group, tapi kita hanya menampilkan group name-nya saja. Sepertinya sih begitu. Kita coba saja. Harusnya ini bisa ya. Kita lihat sekali lagi. View organization ya. Kita membuat view dengan nama organization antara group dan company, menampilkan data company.
dan ditambah kolom dari nama grup. Oke, kita coba. Berhasil. Sudah ada. Nah, berhasil nih. Kita sudah berhasil ada nama grupnya, dan ini data dari tabel company. Oke, kita berhasil menjawab. Salah klik. Kita berhasil menjawab nomor 13, 11, 12, 13 sudah terjawab. Berarti kita sekarang tinggal membuat nomor 14, 15 dari pertanyaan kelompok pertanyaan 3 ini, yaitu membuat store prosedur. Sekarang saya akan membuat store prosedur dari kelompok pertanyaan 3 nomor 14 dan 15. Di mana nomor 14 kita diminta membuat store prosedur SP sales bill dari relasi tabel sales product line, bill product line, dan bill. Dengan menampilkan semua data dan berdasarkan parameter product line quantity. Oke, berarti di sini kita diminta untuk join 3 tabel dan menampilkannya menggunakan store prosedur. Oke, kita ke sintaks. Ini harusnya sudah bisa kita coba jalankan. Nah, sudah sukses klik prosedurnya. Sekarang untuk ceknya itu ada di saya agak lupa. Ini dia store prosedur. Nah, ini yang tadi kita buat sudah ada. Coba kita execute. Nah, sudah bisa berhasil jalan store prosedurnya. Semua data dari tabel yang telah kita join tadi berhasil kita panggil dan berhasil ditampilkan. Berarti ini sudah sukses store prosedur nomor 14. Sekarang kita coba menuju ke nomor 15. Store prosedur SP prod sales dari relasi table sales.product line, sales.bill product line, sales.bill, dan produk. Hmm, sebenarnya ini agak rancu ya, karena di sini bilangnya product line, bill dan produk. Namun di sini parameternya adalah produk kategori ID. Mungkin saya akan skip dulu sedikit untuk mencari tahu pemecahannya, dan nanti kemudian akan langsung dilanjut ketika sudah menemukan pemecahannya. Nah, jadi untuk kelompok soal 3 pertanyaan nomor 15 itu saya sudah coba temukan solusinya. Yang seperti yang tadi saya bilang, kita mencoba menggunakan produkku kategori ID. Itu kan foreign key dari produk kategori ID, dan itu akan kita gunakan sebagai parameter sesuai di permintaan pada soal nomor 15, di mana kita diminta membuat relasi tabel product line dan bill dan product line berdasarkan parameter produk kategori ID. Nah, jadi
Ini kita coba jalankan saja. Cuma ini parameternya kita ganti menjadi harusnya bisa. Oh iya, ini kita ganti soal. Oh iya, SP Cells. Ya, berhasil. Ini sudah berhasil. Nah, sudah ada. Nah, sudah berhasil. Berarti ini kita sukses membuat soal prosedur berdasarkan nomor 15. Dan dengan ini berarti pertanyaan kelompok 3 semuanya sudah selesai. Kita akan lanjut ke kelompok soal 4. Nah, kita akan lanjut ke kelompok soal 4. Nah, ini sudah mulai agak sedikit sulit, namun ada juga sih yang simple, seperti nomor 16 ini. Ini dia termasuk simple, menentukan backup langsung database master type full backup dengan type diferensial pada local server disk. Oh iya iya iya. Jadi kita di sini bikin dua backup dengan yang pertama tipenya full backup dan yang kedua dengan tipe diferensial pada local server atau disk kita. Oke, di sini kita langsung coba aja. Ini DB kita, kita klik kanan. Bukan di sini, maaf, di tables. Oh, bukan juga. Nah ini, salah maaf, di task. Lalu ada backup. Nah ini pertama kita, tadi kan diminta dua full backup dan diferensial. Kita pakai yang full dulu. Dan ini buat lokasinya kita remove saja. Tadi kan mintanya di disk ya, di disk kita. Sebenarnya sih bebas saja, tapi agar lebih mudah, kita taruh di folder yang mudah diingat. Di sini saya pakai di folder D saja. Ditaruh di D-nya saja, di luar saja. Saya beri nama sales. .bak ini ekstensi dari file backup SQL Server ini. Oke, oke. Di sini sebenarnya udah nggak ada yang perlu diubah sih, harus. Ini juga tidak ada. Ini kita pilih use saja. Oke. Nah, backupnya sudah selesai. Biar langsung sekaligus kita coba backup yang diferensial juga. Semua sama ya, nggak ada yang perlu diubah. Ini paling kita ganti namanya aja. Kita samain aja kayak yang tadi. Nah, oke. Oke, kita klik oke. Nah, selesai. Sekarang kita coba cek di folder D. Nah, ini sudah ada file backupnya. Berarti ini sudah berhasil untuk nomor 16. Lalu kita, nah sekarang kita di kelompok soal 4, nomor 17. Ini kita disuruh menentukan perawatan SQL Server dengan step maintenance plan. Berikan nama main UAS, inisial nama, berarti main UAS valen. Run as server agent, setiap task dibuat terpisah. Berarti kita di sini bikin tiga bikin tiga maintenance plan. Yang pertama untuk update, yang kedua untuk backup database full, yang kedua untuk backup database
diferensial. Kita coba dulu. Itu ada di sini maintenance plan, itu ada di manajemen, maintenance plan. Tadi namanya adalah main UAS inisial nama. Nah, kalau nggak salah tadi diminta terpisah. Dibuat terpisah berarti kita sepertinya bikin nanti 3 file maintenance plan saja. Berarti yang pertama ini kita bikin untuk backup saja dulu. Backup, backup full, backup to disk sudah benar. Database-nya di sini di soal nggak dibilang database spesifiknya sih, jadi hmm, oh enggak. Di sini bilang database sales, DB UAS. Oh, oke. Jadi ini kita pilih aja data DB kita aja satu ini. Oke. Lalu semua tidak ada yang diubah sih. Destination kita ubah saja ke agar lebih mudah. Kita buat folder baru bisa nggak sih? Oh, tidak bisa. Berarti kita taruh saja di luar folder D. Kita namai. Nggak usah kita namai. Kan sudah dinamai di sini. Oke, nggak ada yang diubah lagi. Juga tidak ada. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita save aja. Nah, ini sudah ada. Ini untuk backup ya. Namun karena tidak keterangannya di sini tidak ada keterangan backupnya ya. Jadi nanti kalau kita namain tiga-tiga yang main UAS Valen nggak ada bedanya. Atau ini kita ubah saja namanya. Kita jadi bisa ya? Nah, bisa nih. Kita execute. Bisa. Di execute bisa. Jadi yang pertama coba kita bikin lagi yang baru. Masih ada. Ini backup diferensial. Ini diferensial. Semuanya tidak ada yang diubah lagi sih sama seperti tadi kecuali ini direktorinya kita taruh sama aja. Tidak ada. Hmm, sepertinya ini harus diatur. Oh ya, ini database kita belum pilih. Nah, sudah. Oke, kita save. Ini sudah ada. Coba kita execute.
Nah, berhasil. Berarti sudah berhasil dua. Sekarang kita tinggal terakhir itu bikin update statistik. Biasanya kita pilih sales saja. Ini tidak ada yang diubah lagi semuanya. Oke, save. Nah, ini sudah ada. Coba kita execute. Hasil. Nah, ini semuanya sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil mengerjakan nomor 17. Nah, sekarang ke nomor 18. Jadi kalau di nomor 18 ini ternyata masih berhubungan sama yang tadi yang kita buat di maintenance plan. Ini soalnya kan diminta untuk mengkonfigurasi backup data dengan task scheduler database DB Sales period weekly. Nah, di sini kita bisa mengubah, maaf bukan di sini. Nah, ini kita bisa atur dia weekly. Nah, ini tidak ada yang perlu diubah sih. Ini weekly. Kita atur aja harinya, misalnya kita mau setiap hari Jumat. Ini sepertinya tidak ada yang perlu diubah lagi, hanya ini saja. Oke. Nah, ini sudah nih, harusnya. Ini harusnya sudah selesai sudah terkonfigurasi untuk di maintenance, di backup weekly atau per minggu setiap hari Jumat. Selanjutnya, saya akan mengajarkan soal nomor 19, mengkonfigurasi application publication dengan nama publication pub sales untuk semua artikel. Oke, jadi di sini di menu kiri ini ada publication. Kalau kita buka ada local publication dan local subscription. Ini kita new publication. Kita next. Ini kita pilih DB-nya, DB UAS tadi sales kalian. Snapshot publication, ini kita next saja. Ini kita centang sesuai soal tadi tables, store procedure dan views. Next. Ini next saja. Ini untuk filter berdasarkan table, tapi kita tidak perlu, nggak usah, next saja. Nah, ini kita centang bagian create a snapshot immediately and keep the snapshot available to initial subscription. Next. Di sini kita pilih ini security setting. Nah, ini kita akunnya pakai aja UAS. Nah, ini sudah oke. Oh, ternyata tidak bisa. Hmm, mungkin ini pakai Windows account. Windows account kita coba buka di sini. Security. Yang ini ya. Nah, benar. Ini kita pilih next. Next. Kita beri nama sesuai di soal pub sales.
Nah, ini sudah sukses. Ini berarti kita sudah berhasil membuat replication publication. Harusnya sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada. Ini sudah berhasil. Nomor 19. Kalau saya sebenarnya kurang tahu ya ini berapa lama dia um, melakukan ini pengecekan statusnya. Namun kalau misalkan proses pembuatan publication-nya tadi ada yang salah, maka di statusnya ini ketika kita view dia akan langsung error, tidak loading seperti ini. Jadi sebenarnya mungkin ini sudah berhasil ya. Tapi saya yakin kok ini sudah berhasil karena tadi prosesnya sudah benar semua. Kita akan mengerjakan soal nomor 20 yaitu mengonfigurasi replication subscription dengan subscriber komputer. Nah, ini jadi di sini di bagian local subscription kita new subscription, kita next. Ini publishernya kita pilih sesuai dari komputer ini ya. Ini sudah benar, ini sudah next, ini sudah next. Kita pilih, lalu kita pilih report server. Ini sudah, ini kita next. Nah, ini kita masukkan seperti tadi di saat kita buat publication. Nah, ini sudah kita next. Ini benar kita next. Ini benar kita next. Ini sudah kita next. Selesai. Nah, ini sudah sukses kita membuat subscription-nya. Mungkin tidak muncul, tapi dia sudah jadi. Tadi seperti yang kita lihat tadi sudah sukses. Jadi dengan ini semua soal dari TB2 ini sudah kita selesaikan, sudah saya selesaikan, sudah saya kerjakan. Mungkin sekian yang bisa saya praktekkan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.